11. Kini Divanka sudah keluar dari perusahaan Dolwin, ia langsung masuk ke dalam mobilnya untuk pulang. Saat Divanka sudah duduk di kursi kemudi, ponselnya bergetar menandakan ada panggilan telepon masuk. Divanka pun mengambil ponselnya dan melihat jika salah satu pegawainya menelpon. Divanka lalu mengangkat panggilan telepon tersebut. Divanka, halo Mita, ada apa? Mita, halo Bu, ada masalah di sini. Divanka mengernyitkan alisnya, ia bingung dengan masalah yang dimaksud oleh pegawainya itu. Divanka, masalah? Memangnya ada apa? Mita, di butik ada yang mencari Anda. Saya sudah katakan jika hari ini Anda tidak datang, tapi dia tetap bersikeras untuk bertemu dengan Anda. Divanka, apa kau tahu siapa yang mencariku? Mita menggeleng di sana. Mita, tidak Bu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia adalah seorang lelaki. Divanka semakin tidak mengerti, sepertinya ia memang harus pergi ke butik sekarang juga. Divanka, baiklah aku akan ke sana sekarang, katakan padanya untuk menunggu sebentar. Mita, baik Bu. Setelah menutup panggilan telepon, Divanka pun melajukan mobilnya menuju butik. Di butik, Mita yang sudah berteleponan dengan Divanka kemudian menghampiri dua orang pria yang masih berdiri tak jauh dari sana. Tuan, saya sudah menelpon atasan saya. Beliau bilang akan langsung kemari. Mohon tuan-tuan untuk menunggu sebentar lagi, ucap Mita pada dua orang lelaki tersebut. Berapa lama kami harus menunggu? Tanya salah satu pria yang tak lain adalah Tony. Mungkin sekitar setengah jam. Apa? Setengah jam? Pelayanan di sini benar-benar buruk sekali. Bahkan untuk bertemu dengan pemiliknya saja harus menunggu selamanya, itu maki Freddy. Saya sudah bilang sebelum Tuan jika atasan saya tidak sedang berada di butik. Wajar jika Anda harus menunggu, ujar Mita dengan nada yang sedikit ketus. Anda bisa menunggu di sofa sebelah sana jika Anda mau. Saya permisi sebentar. Mita pun berlalu dari hadapan mereka berdua. Freddy dan Tony akhirnya memutuskan untuk duduk di sofa yang tadi ditunjuk oleh Mita. Setengah jam berlalu, Freddy yang masih duduk di sana mulai merasa bosan. Tak dipungkiri jika dirinya memang tidak pernah menunggu seseorang lebih dari 10 menit saja. Freddy melihat jam tangannya, jarum itu sudah menunjukkan angka 4. Cek, benar-benar lama sekali. Permisi Tuan, sahut seseorang. Mendengar ada suara, Freddy pun mendongakkan kepalanya. Dan seketika Freddy terperangah saat memandang seseorang yang berdiri di hadapan. Wow, who is she? Divanka menaikkan satu alisnya kala ia tak mendapat sahutan apapun dari pria ini. Lelaki itu justru diam memandang dirinya yang Divanka sendiri tak tahu kenapa. Tuan, lamunan Freddy mendadak buyar saat suara Divanka melewati gendang telinganya. Freddy berdiri saat itu juga, ia berdeham untuk menormalkan kembali situasi. Apa benar kau pemilik butik ini? Tanya Freddy langsung pada intinya. Benar Tuan, ada yang bisa saya bantu? Ucap Divanka dengan ramah. Freddy tak membalas pertanyaan Divanka, ia justru memanggil nama sekretaris tersebut. Tony. Tony yang mengerti langsung menyodorkan paperback yang ia bawa pada Freddy. Freddy mengambil paperback tersebut dan melemparnya ke lantai tepat di depan Divanka. Apa maksudmu memberikan baju seperti itu padaku? Hah? Kau ingin aku menutup butikmu sekarang juga, Nona? Bentak Freddy dengan suara yang menggelegar. Mendengar teriakan Freddy membuat para pegawai yang berada di sana berhamburan menghampiri Divanka. Divanka mengambil paperback itu dan mengeluarkan isinya. Seketika matanya terbelalak ketika melihat sebuah pakaian yang sangat ia kenal dipenuhi robekan di mana-mana. Ada apa Bu? Tanya Mita yang baru saja menghampiri Divanka. Mita, siapa yang menjahit pakaian yang aku desain seperti ini? Mita mengambil pakaian tersebut. Ia pun mengingat-ingat siapa yang menjahit model pakaian seperti ini. Kalau tidak salah waktu itu aku menyuruh Laras untuk menjahit 3 setelan jas seperti ini dengan warna yang berbeda, ucap Mita. Laras? Lalu kemana Laras sekarang? Semua pegawai yang berada di sana saling memandang. Mereka baru sadar jika sedari tadi temannya itu tidak ada. Tadi dia pamit untuk mengantarkan pakaian ini, setelah itu dia tidak kembali lagi, ujar Mita. Divanka menghela nafas berat, ia tidak tahu kenapa salah satu pegawainya itu melakukan hal seperti ini. Divanka pun kembali mengalihkan pandangannya pada Freddy. Boleh saya tahu nama Anda Tuan? Namanya Tuan Freddy, Nona, sahut Tony yang menjawab pertanyaan Divanka. Baik Tuan Freddy,
Sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dilakukan oleh salah satu pegawai saya. Dan untuk itu kami akan tetap bertanggung jawab, kami akan membuatkan kembali pesanan Anda Tuan. Freddy tersenyum kecut, ia mendekat dan langsung mengapit rahan Ivanka dengan tangan kanannya. Sontak saja perlakuan Freddy membuat semua pegawai melotot dibuatnya. Aku sudah menunggu selama seminggu, dan sekarang kau bilang dengan mudahnya akan membuatkan kembali pakaian yang aku pesan. Dengar. Aku butuh pakaian itu 3 hari lagi. 3 hari. Ivanka terkejut, bagaimana mungkin ia bisa berhasil merancang pesanan Freddy hanya dalam waktu 3 hari. Bahkan untuk memesan kainnya pun butuh waktu beberapa hari. Aku tidak mau tahu, jika dalam waktu 3 hari kau tidak bisa menyelesaikan pakaian yang aku pesan maka bersiap-siaplah untuk menerima hukuman dariku, desis Freddy tepat di depan telinga Ivanka, dan secara tidak langsung Freddy bisa menghirup wangi rambut Ivanka yang menyeruap masuk ke dalam indera penciumannya. Ivanka menoleh, hal itu membuat kedua wajah mereka berjarak dengan sangat amat dekat. Entah kenapa darah Freddy langsung berdesir saat melihat wajah cantik wanita di depannya ini. Apa yang terjadi pada dirinya? Akan saya usahakan Tuan. Freddy kembali menegakkan tubuhnya dan mundur beberapa langkah. Aku pegang ucapanmu. Setelah itu Freddy pun berlalu dari sana dan keluar meninggalkan butik Ivanka. Sedangkan Ivanka yang berdiri di sana masih terdiam mematung sembari memegang setelan jas tersebut. Kenapa Laras tega melakukan ini? Sepertinya Laras tidak terima dengan peningkatan jabatan yang minggu lalu ibu tentukan. Sepertinya Laras masih sangat berharap untuk berada di posisi saya saat ini, Bu. Secara Laras bekerja lebih lama di sini dibandingkan saya jadi merasa tidak enak hati, ungkap Mita dengan raut wajah sendunya. Apa benar karena masalah itu? Gumam Ivanka dalam hati. Ya sudah, tidak usah dipikirkan dulu, lebih baik sekarang kalian membantuku untuk membuat kembali jas seperti ini. Baik Bu. Bersambung. 12. Suara decitan mobil kian terdengar di sebuah halaman rumah. Dolwin keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam rumah. Tetapi seketika alisnya mengerut, sebagian lampu-lampu tidak menyala dan masih gelap. Dolwin pun menyalakan lampu-lampu di lantai bawah. Setelah itu ia naik ke lantai atas menuju kamarnya. Dan saat ia sudah berada di dalam kamar, kamar itu pun sama gelapnya seperti di lantai bawah. Kenapa semuanya gelap? Gumam Dolwin sembari menyalakan lampu kamar. Dolwin mengedarkan pandangannya ke penjuru ruangan, ada sesuatu yang tidak biasa. Kemana Ivanka? Dolwin melangkah menuju kamar mandi, pria itu mengetuk pintu dan sama sekali tak mendapat sahutan, sampai akhirnya Dolwin membuka pintu kamar mandi dan benar saja Ivanka tidak ada di sana. Lelaki itu akhirnya keluar dari kamar dan mencari-cari keberadaan Ivanka, tetapi sosok yang dicari tidak ada dimanapun. Ivanka, Ivanka, kau di mana? Ivanka. Dolwin terus memanggil-manggil nama Ivanka namun wanita itu tak kunjung muncul jua. Sampai Dolwin yakin jika Ivanka memang tidak ada di rumah, Dolwin pun memutuskan untuk menelpon Ivanka. Dalam satu kali panggilan telepon pun terhubung. Ivanka, halo Mas. Dolwin, kau di mana? Ivanka, aku di butik. Maaf tidak sempat mengabarimu Mas. Ada sedikit masalah di sini, sepertinya aku akan menginap di butik. Dolwin, menginap? Apa masalahnya begitu besar sampai kau harus menginap? Ivanka, tidak, hanya saja aku harus menyelesaikan rancangan pakaian seseorang dalam waktu dekat, jadi malam ini aku harus lembur untuk mengerjakannya. Tidak apa kan Mas? Dolwin diam sesaat, entah kenapa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, seperti rasa kekhawatiran pada wanita itu. Dolwin, dengan siapa kau di sana? Ivanka, hanya sendiri. Tapi Mas tenang saja, di sini aman. Aku sudah sering menginap di sini waktu dulu. Dolwin, ya sudah kalau begitu, tetap hati-hati, jika ada apa-apa hubungi aku. Ivanka, baiklah, selamat malam Mas. Dolwin, ya, selamat malam. Mereka pun mengakhiri panggilan tersebut. Dolwin kembali menuju kamarnya untuk membersihkan diri. Pukul 10 malam Dolwin mulai mencoba memejamkan kedua matanya. Hampir 10 menit ia berguling-guling ke sana kemari mencari posisi yang nyaman untuk tidur terlelap. Setengah jam berlalu Dolwin mulai merasa dirinya memang tidak bisa masuk ke alam bawah sadar. Ia menatap ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dolwin menghela nafas berat,
Entah kenapa sekarang ia seperti sudah terbiasa tertidur dengan Divanka yang selalu memeluk tubuhnya. Aroma tubuh itu mampu membuat Dolwin seketika tidur hingga begitu pulasnya. Tetapi malam ini Divanka tidak ada. Hal itu membuat Dolwin menjadi tak karuan. Arg, kenapa aku sulit sekali tertidur? Akhirnya Dolwin bangkit dari ranjang dan mengambil jaket serta kunci mobil miliknya. Dolwin berencana untuk mengunjungi butik Divanka malam ini juga. Setelah sampai di depan butik istrinya, Dolwin bergegas turun dari mobil. Ia melihat butik sudah tertutup dengan rapat. Mau tak mau ia harus menelpon Divanka untuk memberitahu wanita itu jika ia tengah berada di depan butiknya. Divanka, ya mas. Dolwin, Divanka, aku ada di depan butikmu. Tolong bukakan pintunya. Divanka, apa? Kau ada di sini? Dolwin, ya, tolong buka pintunya. Divanka, oke, tunggu sebentar. Tak lama setelah itu suara pintu terbuka dan menampakkan sosok yang sedari tadi Dolwin cari. Mas, sudah menunggu dari tadi. Tidak, aku baru saja sampai. Divanka mengangguk dan mengajak Dolwin untuk masuk. Masuklah mas. Mereka berdua pun masuk ke dalam butik. Divanka membawa Dolwin ke dalam ruang kerjanya. Kenapa mas tiba-tiba datang? Tanya Divanka saat mereka sudah duduk di sofa yang berada di sana. Aku hanya sedikit khawatir jika membiarkanmu menginap di sini sendiri, ujar Dolwin. Sebenarnya hal utama yang membuat dia kesini adalah karena dirinya tidak bisa tidur tanpa adanya wanita itu. Tapi Dolwin terlalu malu jika harus mengakuinya. Sedangkan Divanka tersenyum simpul mendengar perkataan Dolwin. Terima kasih telah mengkhawatirkan aku. Kalau begitu bersantailah di sini. Aku akan kembali bekerja. Dolwin mengangguk dan membiarkan Divanka berkutat kembali dengan pekerjaannya. Dolwin menyalakan televisi yang ada di ruangan Divanka. Ia mulai berselonjoran di atas sofa sembari menonton acara sepak bola. Tanpa mereka sadari ternyata waktu sudah menunjukkan tepat tengah malam. Dolwin terlihat menguap beberapa kali. Pria itu melirik istrinya yang masih fokus merancang busana. Ini sudah tengah malam, apa kau tidak mengantuk? Tanya Dolwin yang mengubah posisinya menjadi duduk. Divanka menatap ke arah jam tangannya, dan ternyata benar jarum jam sudah menunjuk ke arah jam 12 malam. Ya, aku sudah mulai merasa lelah. Kalau begitu ayo kita ke kamar, ajak Divanka. Mendengar itu Dolwin menjadi kebingungan. Apakah Divanka tidak sadar jika saat ini mereka tengah di butik? Kamar, di sini ada kamar. Iya, itu kamarnya, tunjuk Divanka pada sebuah pintu yang berada di sana. Mereka berdua pun masuk ke dalam sana. Dolwin yang melihat ada kasur di ruangan tersebut langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang empuk. Divanka tersenyum melihat itu. Ia lalu membuka pakaian yang dikenakannya dan membiarkan tubuhnya hanya ditutupi oleh pakaian dalam. Sontak saja membuat Dolwin yang di sana melotot dan menelan ludah dengan susah payah. Divanka naik ke atas ranjang dan mencium bibir Dolwin dengan mesra. Dolwin yang mendadak dicium pun ikut terbawa suasana dan menikmati ciuman itu. Lidah mereka saling membelit hingga membuat suara-suara decapan itu terdengar. Tetapi tak lama Divanka melepaskan pertautan bibir mereka dan memeluk Dolwin dengan erat. Mimpi indah mas. Dolwin yang sebenarnya masih menikmati ciuman tadi mendadak merasa kecewa karena Divanka tiba-tiba menyudahinya. Mau tak mau ia pun ikut tertidur dengan memeluk tubuh sang istri. Bersambung. 13. Ton, aku ingin kau mencari tahu semua identitas tentang pemilik Domlinson Butik, ucap Freddy kini tengah duduk di taman belakang. Maksud Anda wanita yang tadi kita temui, Tuan? Tanya Tony memastikan. Ya, Tony melirik sekilas bosnya itu. Tidak biasanya atasannya tersebut meminta dirinya mencari tahu tentang seorang wanita. Baik Tuan. Kau boleh pergi. Tony menganggukkan kepalanya. Tanpa menunggu lagi ia pun pergi meninggalkan Freddy di sana. Freddy kembali menghirup rokoknya. Lelaki itu nampak melamun sambil menatap lurus ke arah depan. Manik matanya bertemu dengan cahaya bulan yang terang. Ini sudah jam 1 pagi tetapi ia tak merasakan kantuk sama sekali. Ia tidak bisa tidur. Setelah pertemuannya sore tadi dengan Divanka, wajah wanita itu selalu terngiang-ngiang dalam otaknya. Ia sendiri pun tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Wajah cantik itu tiba-tiba menggetarkan hatinya. Ada sesuatu yang membuat Freddy ingin tahu lebih mengenai Divanka. Seharusnya aku memberi waktu 1 hari saja untuk dia menyelesaikan pesananku. Dengan begitu aku bisa memberinya hukuman, gumam Freddy.
Freddy mendesah, hatinya tak karuan, ia ingin mengenal jauh wanita tersebut. Siapa dia, siapa namanya, di mana dia tinggal, dan sedang apa dia sekarang? Freddy sangat ingin tahu. Beberapa menit kemudian lelaki itu menghisap sepuntung rokok terakhirnya dan membuangnya ke dalam asbak, setelah itu ia pun masuk ke dalam rumah. Saat Freddy berjalan ke kamarnya tiba-tiba ia berpapasan dengan Nadelia yang juga keluar dari kamar. Sontak saja wanita itu dibuat terkejut. "Freddy, kenapa kau ada di sini?" tanya Freddy dengan wajah curiga. "Hah, aku hanya ingin mengambil air minum," jawabnya tergugup-gugup. Freddy tersenyum kecut, lelaki itu langsung mencengkram pipi Nadelia dengan sangat kuat. "Kau pikir aku bodoh? Hah? Ingat Nadelia, jangan coba-coba kabur dariku karena kau tidak akan pernah bisa." Untuk apa aku kabur? Aku benar-benar tidak berbohong." Mendengar itu Freddy melepaskan cengkramannya dengan kasar, tetapi matanya masih menatap Nadelia dengan sangat amat menakutkan. "Awas saja kau," ancam Freddy. Ia pun kembali melangkahkan kakinya menuju kamar. Sedangkan Nadelia terlihat mengumpat dengan kejadian ini. Kenapa ia harus bertemu dengan Freddy? Kenapa juga lelaki itu tidak tidur? Walaupun mereka memang tidak satu kamar tetapi sangat sulit untuknya kabur tanpa sepengetahuan Freddy. Sial, kenapa lelaki itu masih berkeliaran malam-malam begini? Untung saja aku punya alasan yang tepat, kalau tidak habislah aku. Terpaksa rencananya untuk lari dari pria itu pun gagal lagi. Dengan langkah gontai Nadelia kembali menuju kamarnya. Di dalam kamar Freddy tak langsung tidur, ia membuka laptopnya dan mencari tahu seputar butik Tomlinson di media sosial. Ada beberapa informasi terkait butik tersebut dan pemiliknya walaupun memang tidak banyak. Divanka, jadi wanita tadi bernama Divanka. Ia pun kembali men-scroll berita-berita yang ada di sana. Tetapi semua berita yang ada sama sekali tak membuatnya puas. Kenapa sedikit sekali informasi tentang Divanka? Hanya informasi butiknya saja yang banyak. Karena merasa tidak ada informasi lagi seputar wanita yang ia cari, akhirnya Freddy pun memutuskan untuk menutup laptopnya dan tidur. Ia sudah tidak sabar untuk menunggu informasi yang Tony dapat mengenai Divanka. Bersambung 14. Ini informasi yang saya dapat. Tuan Tony menyerahkan sebuah map coklat pada Freddy. Pria itu membukanya dan melihat isi serta membaca semua informasi yang tertera di sana. Freddy membacanya dengan seksama, alisnya mengerut tatkala membaca sebuah berita yang membuat sedikit terkejut. Jadi dia sudah menikah. Lirihnya kecewa. Ya Tuan, sekitar 2 bulan yang lalu Nona itu menikah dengan seorang CEO dari perusahaan Ed Corp. Jelas Tony. Apa kau yakin informasi ini sudah benar? Saya yakin Tuan. Freddy melempar kertas tersebut ke atas meja kerja, rasa kecewa dan sedih bercampur di dalam lubuk hatinya. Pergilah, jika kau memiliki informasi yang lainnya beritahu aku segera. Baik Tuan, saya permisi. Tony pun berlalu dari ruang kerja Freddy. Freddy lagi-lagi hanya bisa menghela nafas berat, tak dipungkiri jika ia sendiri merasa memiliki perasaan berbeda pada Divanka. Tetapi sayang harapannya kali ini kembali harus ia kubur dalam-dalam. Lagi pula mana mungkin wanita secantik dia tidak memiliki pasangan? Freddy tersenyum getir memikirkan kebodohannya. Ia pun kembali fokus pada pekerjaan, berharap rasa kecewa di hatinya perlahan hilang sedikit demi sedikit. 3 hari pun berlalu, kini Divanka sudah bisa bernafas lega. 30 menit yang lalu ia baru saja selesai mengerjakan rancangan busana yang dipesan oleh Freddy. Kini ia hanya tinggal menunggu lelaki itu datang. Wanita itu menduduki bokongnya di atas kursi kerja. Divanka memijit pelapisnya yang terasa pusing. 3 hari kebelakang ia memang kurang tidur dan telat makan. Bahkan tengah malam pun ia masih terus mengerjakan rancangan busana. Rasa mual dan pusing pun kian menjalar ke seluruh tubuhnya. Tok tok tok. Masuk. Terlihat Mita membuka pintu di sana. Ada apa Mita? Maaf Bu. Di bawah sudah ada Tuan Freddy. Beliau bilang mau mengambil pesanannya, ujar Mita. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Mita mengangguk dan keluar dari ruang kerja Divanka. Saat Divanka akan berdiri tubuhnya mendadak lemas dan tak bertenaga. Tetapi ia tetap mencoba untuk berdiri sembari mengambil sebuah paper bag yang berisikan setelan jas di dalamnya. Ketika sudah berada di lantai bawah ia melihat Freddy dan rekannya yang kemarin. Mereka tengah duduk di sofa tunggu.
Divanka lalu menghampiri kedua pria tersebut. "Permisi tuan-tuan, maaf membuat kalian menunggu," ucap Divanka dengan nada yang terdengar sangat pelan. Seketika Freddy berdiri dari duduknya. "Tidak apa, mana pesananku?" ucapnya datar. "Ini tuan, semoga Anda puas dengan rancangan saya. Dan mohon maaf untuk kejadian kemarin." Freddy mengambil paperback tersebut dan melihat isinya. Setelah itu ia pun mengangguk melihatnya. "Sejauh ini bagus, aku cukup puas dengan hasil rancanganmu." Divanka tersenyum simpul mendengar penuturan Freddy. "Terima kasih tuan atas." Divanka tak meneruskan ucapannya, kepalanya mendadak pusing dan pandangannya berubah menjadi kabur. Freddy yang melihat gerak-gerik tak biasa dari Divanka pun dibuat kebingungan. "Kau kenapa?" Divanka memegang kepalanya, perlahan-lahan penglihatannya menggelap dan ia pun jatuh tak sadarkan diri. Divanka. Freddy yang masih berada di sana dibuat terkejut saat Divanka tiba-tiba saja pingsan dan hampir terjatuh. Untung saja dirinya dengan sigap menahan tubuh Divanka. "Divanka, sadarlah. Divanka, Divanka." Freddy terus menepuk-nepuk pipi wanita itu tetapi hasilnya nihil. Divanka tetap tidak bangun. "Bu Divanka, ya Tuhan, ada apa ini?" Semua pegawai yang berada di sana pun tak kalah terkejutnya. Mereka semua histeris saat melihat Divanka pingsan. "Tuan, sebaiknya kita bawa Nona ke dokter." "Ya, kau benar. Siapkan mobil sekarang juga." Dengan sigap Freddy menggendong tubuh Divanka. "Kalian tetaplah di sini, aku akan membawanya ke dokter," ucap Freddy pada semua pegawai tersebut. "Baiklah, tolong kabari kami jika ada apa-apa." Freddy tak menjawab, lelaki itu langsung keluar dan memasuki mobilnya. Freddy meletakkan kepala Divanka di atas pahanya dan membiarkan tubuh perempuan itu berselonjoran di kursi penumpang. "Ada apa denganmu sebenarnya?" gumam Freddy. Dengan perlahan lengan Freddy menyingkirkan anak rambut yang menutupi wajah Divanka, dan tampaklah wajah cantik yang selalu memenuhi otaknya belakangan ini. Tanpa sengaja kulit tangan Freddy menyentuh kulit wajah Divanka yang terasa panas, dan hal itu berhasil membuatnya semakin khawatir. "Jalankan mobilnya lebih cepat," titah Freddy pada Tony. "Baik tuan." Sekitar 20 menit akhirnya mereka sampai di rumah sakit terbaik. Freddy langsung menggendong Divanka kembali dan membawanya ke ruang UGD. Di sana para perawat langsung memeriksa kondisi Divanka. Cukup lama sampai akhirnya Divanka dipindahkan ke ruangan pasien. Freddy dan Tony pun masih tetap menunggu Divanka di ruang tunggu. Sedari tadi Freddy tak henti-hentinya mondar-mandir dengan wajah cemas. Tony yang melihat itu merasa kalau tuannya ini benar-benar aneh sekali. "Kenapa lama sekali?" keluh Freddy. Sekitar setengah jam menunggu akhirnya dokter dan perawat pun keluar dari ruangan Divanka dirawat. Freddy langsung menghampiri mereka dan bertanya seputar kondisi Divanka. "Bagaimana kondisi teman saya, Dok?" "Pasien hanya kelelahan, dan lagi pasien juga mempunyai riwayat asam lambung yang tinggi. Tolong untuk jaga kesehatan dan pola makannya. Untuk beberapa hari ke depan saya sarankan untuk dirawat terlebih dahulu sampai sakitnya benar-benar pulih," jelas dokter panjang lebar. "Baik dok, terima kasih. Apa saya sudah boleh masuk?" "Ya, silahkan. Kami juga permisi dulu," ucap sang dokter berkacamata. Freddy pun bergegas masuk ke dalam ruang inap Divanka. Matanya langsung tertuju pada seorang wanita yang tengah terbaring lemah di atas brankar. Kakinya melangkah ke arah wanita itu berada. Dan seketika hatinya mencelos saat melihat wajah pucat Divanka. Divanka nampak lemah dan tak berdaya. Dan saat itu juga Freddy merasakan adanya dorongan untuk menyentuh pipi wanita tersebut. Hatinya semakin bergetar ketika kulitnya bersentuhan dengan kulit Divanka. "Maaf, pasti karena aku kau jadi seperti ini. Maaf, maafkan aku Divanka. Karena paksaanku kau jadi lupa pada dirimu sendiri." Segumpal penyesalan kian menjadi-jadi di benak Freddy. Ia mengutuk dirinya sendiri yang sudah terlalu memaksakan Divanka hingga membuat wanita itu sepertinya lupa untuk menjaga dirinya sendiri. Tangan Freddy pun berpindah dan menggenggam tangan lembut milik Divanka. Dia mengusap lembut jari-jari lentik itu dengan ibu jarinya. "Aku janji aku pasti akan menebus kesalahanku. Tak akan aku biarkan kau seperti lagi Divanka. Maafkan aku." Tanpa sadar Freddy mengarahkan lengan Divanka pada bibirnya, lalu mengecup lama di punggung tangan perempuan cantik tersebut.
Kemudian ia pun duduk di kursi yang berada di samping ranjang pasien tanpa melepas genggaman tangannya dari tangan Ivanka. Bersambung. 15. Pukul 5 sore Dolwin pulang dari kantor. Lelaki itu bergegas untuk menjemput Ivanka di butik seperti biasanya. Sesampainya di butik, para pegawai mengatakan jika tadi Ivanka pingsan dan dibawa oleh salah satu pengunjung ke rumah sakit. Dolwin yang mendengar hal tersebut pun dibuat terkejut. Ke rumah sakit mana Ivanka dibawa? Tanya dari panik. Tadi rekannya memberitahu jika Bu Ivanka dibawa ke rumah sakit Sentosa. Tuan, jawab Mita, sang tangan kanan Ivanka. Baiklah, aku akan menyusulnya. Dolwin lalu kembali memasuki mobil dan meninggalkan pekarangan butik menuju rumah sakit di mana Ivanka berada. Setengah jam Dolwin menempuh perjalanan menuju RS Sentosa. Akhirnya ia pun sampai di sana. Ia langsung membuka sabuk pengaman lalu keluar dari mobil. Dolwin berjalan menuju ke tempat resepsionis dan menanyakan ruangan atas nama Ivanka dirawat. Pasien bernama Ivanka Jovina Tomlinson sudah dipindahkan ke ruang inap nomor 15, Pak. Baik, terima kasih. Setelah mengetahui ruangan inap Ivanka, Dolwin pun langsung mencari ruangan tersebut. Cukup lama Dolwin mencari-cari kamar nomor 15. Akhirnya ia menemukan kamar di mana Ivanka berada. Ia pun mengetuk pintu sebelum membukanya. Tok tok tok. Tidak lama seusai ia mengetuk pintu, pintu pun terbuka dan menampakkan sosok yang sangat ia kenal. Dek, dia. Mata Dolwin terbelalak kala melihat seorang lelaki di hadapannya ini. Seketika sorot matanya memanas dan menampilkan raut wajah penuh kebencian. Jelas Dolwin tahu siapa dia. Lelaki yang kini tengah menatapnya dengan penuh kebingungan tak lain adalah Freddy. Ya, Freddy, lelaki yang telah merebut cintanya dan membuat ia terpaksa kehilangan sosok Nadelia. Sedangkan Freddy yang memang tidak kenal dengan Dolwin hanya bisa menebak siapa pria ini. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Freddy. Dolwin pun kembali tersadar dan mencoba bersikap biasa. Aku ingin bertemu istriku, jawab Dolwin dingin. Dan itu membuat Freddy paham jika lelaki ini adalah suami dari Ivanka. Oh ya, silakan masuk. Dolwin langsung masuk dan mendekat ke arah Ivanka berada. Istri terlihat pucat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia sendiri akhir-akhir ini juga sibuk sampai tak menyadari kondisi Ivanka. Dokter bilang istrimu kelelahan dan asam lambungnya tinggi, ujar Freddy memberitahu. Dolwin mencoba membelai wajah cantik istrinya. Meskipun terlihat pucat, tetapi wajah cantik itu seakan tak pernah luntur dalam kondisi apapun. Maaf, aku tidak tahu jika kau sedang sakit, lirih Dolwin. Meskipun Dolwin berbicara dengan nada pelan, tetapi Freddy masih bisa mendengarnya, dan itu membuatnya merasa sedikit bersalah, karena Ivanka sakit akibat ulahnya yang terlalu mengekang wanita tersebut. Di saat ia tengah fokus pada Ivanka, tiba-tiba ia tersadar jika di ruangan ini masih ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Lantas Dolwin pun berbalik. Terima kasih kau sudah membawa istriku kemari, ucap Dolwin namun masih terdengar dingin di telinga. Freddy hanya mengangguk. Ia menoleh ke arah Ivanka yang masih belum sadarkan diri. Kalau begitu aku pamit undur diri, salam untuknya jika dia sudah sadar. Dolwin terdiam sebentar, lalu tak lama ia pun mengangguk pelan dan membiarkan Freddy keluar dari ruang inap Ivanka. Kenapa harus dia yang membawa Ivanka ke rumah sakit? Cek. Decak Dolwin setelah Freddy sudah tak terlihat dari balik daun pintu. Tetapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Dolwin menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Ini bukanlah saat yang tepat untuknya memikirkan hal seperti itu. Ia pun memfokuskan kembali dirinya pada Ivanka. Dolwin duduk di kursi yang berada di sebelah ranjang pasien. Ia menatap sendu Ivanka yang terbaring lemah. Tangannya terangkat untuk menggenggam lengan sang istri. Cepatlah bangun, aku sudah di sini. Jarum jam terus berjalan. Tanpa terasa Dolwin mulai merasakan berat di area matanya. Hingga tanpa sadar ia pun tertidur dengan posisi duduk. Bersambung. 16. Hari sudah semakin malam, seorang perempuan yang kini terbaring di atas sebuah brangkar terlihat mulai membuka matanya sedikit demi sedikit. Kornea matanya pun masih menyesuaikan dengan kontras lampu di ruangan itu. Di saat matanya sudah terbuka sempurna, barulah ia bisa melihat dengan jelas ruangan yang sedang ia tempati ini. Di mana aku? Gumam Ivanka. Bola matanya menelusuri ke setiap sudut ruangan. Tak lama ia pun sadar jika dirinya sedang berada di sebuah rumah sakit.
Divanka mengingat-ingat kembali apa yang terjadi, bayangan-bayangan dirinya ketika merasakan pusing dan mual hingga semua pandangannya menggelap pun terlintas di otaknya. Dan saat itulah Divanka sadar jika dirinya pingsan. Di saat ia tengah sibuk dengan pikirannya, tiba-tiba suara dengkuran halus membuat Divanka sontak menoleh dan melihat seseorang yang tengah tertidur sembari menyembunyikan wajahnya di atas kedua tangan. Dan yang menjadi pusat perhatian Divanka ketika seseorang itu dengan eratnya menggenggam salah satu lengan Divanka yang terinfus tersebut. Dari wanginya saja Divanka sudah tahu jika orang ini tak lain adalah Dolwin. Divanka tersenyum hangat melihat momen yang langka ini. Divanka mencoba melepas tangannya dari genggaman Dolwin, kemudian mengelus lembut rambut hitam nan tebal itu. Sedangkan Dolwin yang merasakan suatu elusan di kepalanya membuat ia terbangun dan mencoba melihat sesuatu yang membuat tidurnya terganggu. Seketika kesadaran Dolwin langsung penuh kembali kala melihat Divanka yang sudah sadar dari tidur lamanya. "Kau sudah sadar? Maaf membuatmu terbangun," ujar Divanka. "Tak apa, sebentar aku panggilkan dokter dulu." Dolwin bangkit dari duduknya dan memanggil dokter untuk memeriksakan kondisi Divanka. Tak menunggu lama dokter masuk diikuti oleh seorang perawat. "Syukurlah Nona sudah sadar, apa yang Anda rasakan?" tanya dokter sembari memeriksa Divanka dengan stetoskop. "Sudah lebih baik dok, tapi perutku masih terasa sakit dan mual sedikit," jawab Divanka. "Itu tidak masalah, asam lambung Anda sudah mulai membaik dibanding sebelumnya. Untuk kedepannya saya sarankan agar Nona dirawat terlebih dahulu di sini sampai sakitnya benar-benar pulih," ucap dokter panjang lebar. "Baiklah." Setelah memeriksa kondisi Divanka, dokter dan perawat tersebut keluar dari ruang inap Divanka. Dolwin kembali menghampiri istrinya dan membantu Divanka yang tengah berusaha untuk duduk. "Apa ada yang kau inginkan?" tanya Dolwin. "Aku haus, Mas." Mendengar itu Dolwin lalu mengambil sebotol minuman dan menyodorkannya pada Divanka. Divanka mengambil dan meminum minuman itu menggunakan sedotan panjang. "Terima kasih." Divanka mengembalikan botol tersebut pada Dolwin. "Mas." "Iya, ada apa? Aku lapar. Apa ada makanan yang bisa aku makan?" "Ada. Tadi perawat memberikan makanan ini untukmu. Apa kau mau?" Dolwin memperlihatkan sepiring makanan yang diberikan perawat tadi. Divanka mengangguk sebagai jawaban. "Kalau begitu aku suap." Iya, Divanka pun mengangguk kembali. Dengan telaten Dolwin menyuapi Divanka sedikit demi sedikit. Lelaki itu juga membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel di mulut Divanka dengan tisu lalu kembali menyuapinya lagi. "Oh iya Mas, kenapa kau bisa tahu jika aku ada di rumah sakit?" tanya Divanka di sela-sela makannya. "Tadi aku ke butik untuk menjemputmu, tapi para pegawai bilang kau pingsan dan dibawa ke rumah sakit Sentosa. Makanya aku langsung ke sini." Divanka diam sejenak, lalu ia pun bertanya kembali. "Apa Mas tahu siapa yang membawaku ke sini?" "Ya, pegawaimu bilang kau dibawa oleh salah satu pengunjung di butik," jawab Dolwin dengan santai. Padahal di lubuk hatinya ia masih merasa kesal saat mengingat wajah lelaki itu. "Oh." Satu kata itu keluar dari mulutnya, sepertinya Divanka tahu siapa orang tersebut. "Mungkin Tuan Freddy yang membawaku ke sini." Setelah makanan itu habis, Divanka kembali membaringkan dirinya di atas ranjang. Ia melihat ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. "Tidurlah, kau harus banyak istirahat." Di saat Dolwin hendak berjalan menuju sofa, seketika Divanka langsung mencegah Dolwin dengan menahan lengan pria itu. "Mas." Dolwin berbalik. "Ada apa? Bisakah kau tidur di ranjang ini sambil mengelus perutku?" "Mas, perutku sedikit sakit. Lagi pula ranjang ini lumayan cukup untuk 2 orang." Dolwin sedikit terkesiap dengan keinginan Divanka, tetapi saat ia melihat Divanka yang mengelus-elus perutnya membuat Dolwin tak tega. "Aku akan duduk di kursi saja." Tapi lagi-lagi Divanka mencegahnya. Ia ingin Dolwin ikut berbaring di ranjang bersama dengan dirinya. "Jangan Mas, tidurlah di sini bersamaku. Nanti badanmu pegal-pegal jika duduk di kursi sembarang. Lagi pula aku yakin tidak akan ada yang masuk sembarangan ke ruangan ini." Ucapan Divanka akhirnya membuat lelaki itu pasrah. Dolwin pun mengangguk tanda setuju. Divanka lalu membalikkan badannya membelakangi Dolwin agar pria itu dapat berbaring di sampingnya. Sama halnya dengan Divanka, Dolwin naik ke atas ranjang pasien dan berbaring dengan posisi miring pula.
Divanka menyikap sedikit bajunya yang memperlihatkan bagian perut rata tersebut. Kemudian tangannya menuntun tangan Dolwin dan meletakkannya di atas perut Divanka. Dan saat itu juga Dolwin mulai mengelus perut Divanka dengan gerakan lembut. Kulit wanita itu begitu mulus Dolwin rasakan. Apa ini membuat rasa sakitnya berkurang? Tanya Dolwin yang memecahkan keheningan di antara mereka. Ini sangat nyaman, ucap Divanka dengan mata tertutup. Dolwin menegakkan kepala untuk melihat Divanka. Wanita itu terlihat tertidur dengan damai. Kemudian ia pun berbaring kembali dan ikut tidur bersama ke alam mimpi. Bersambung.